Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Halo anak-anak semuanya, kita ketemu lagi. Minggu ini kita masih akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk mengenal tentang tempat-tempat umum. Kita akan belajar tentang berbagai tempat umum yang ada di sekitar kita dan akan belajar secara khusus tentang kebun binatang. Dari kegiatan pembelajaran mengenai kebun binatang ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa dapat menyanyikan lagu keagamaan sesuai dengan agamanya, siswa dapat menunjukkan sikap saling membantu, siswa dapat menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan, siswa dapat menceritakan kembali sesuatu berdasarkan ingatannya, siswa dapat mengenal kebun binatang sebagai salah satu tempat umum, dan siswa dapat mengetahui hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di kebun binatang. Hari Senin ini kita akan melihat tentang beberapa tempat umum yang ada, yaitu kebun binatang, bioskop, terminal, stasiun, bandara, dan museum. Mari sekarang kita lihat beberapa tempat umum tersebut. Kebun binatang. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Kebun binatang adalah tempat yang sangat luas di mana di sana kita bisa menemukan berbagai jenis binatang yang tidak bisa kita temui dalam keseharian kita. Mulai dari binatang yang berukuran kecil sampai dengan yang besar, dari binatang yang jinak sampai dengan binatang buas. Semuanya itu bisa kita temukan di kebun binatang. Saat kita pergi ke kebun binatang, kita bisa belajar untuk melihat bagaimana berbagai binatang yang tidak bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena binatang ini tempat hidupnya adalah di lingkungan alam, maka saat pergi ke kebun binatang, selain kita bisa mengenal berbagai macam binatang yang ada, kita juga bisa menikmati pemandangan dan suasana alam yang memiliki udara yang sejuk. Rasanya menyenangkan sekali ya pergi berjalan-jalan melihat berbagai binatang sambil menikmati pemandangan alam. Bioskop. Ini adalah bioskop. Apakah anak-anak pernah pergi ke bioskop? Bioskop adalah tempat di mana orang-orang datang untuk menonton film. Film yang diputar di bioskop berbeda dengan film-film yang bisa kita lihat di televisi. Namun beberapa film bioskop juga ada yang nantinya diputar di televisi. Saat menonton film di bioskop, kita bisa menikmati sebuah cerita dalam film dari awal sampai akhir tanpa terpotong oleh iklan. Biasanya dalam waktu kira-kira 2 jam. Film diputar dalam layar yang sangat besar. Dalam gedung bioskop terdapat ratusan kursi yang berada di depan layar. Kursi-kursi itu adalah kursi untuk penonton. Saat menonton film di bioskop, biasanya orang-orang makan berbagai camilan. Yang terkenal adalah popcorn, yaitu camilan yang terbuat dari jagung. Stasiun kereta api. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya tempat umum ini, yaitu stasiun kereta api. Stasiun kereta api adalah tempat pemberhentian bagi kereta api. Ada berbagai jenis kereta api di stasiun seperti KRL, kereta jarak dekat, juga ada kereta jarak jauh. Di stasiun, saat kereta api berhenti, orang-orang yang disebut penumpang bisa naik atau turun dari kereta yang membawa mereka ke berbagai tempat tujuan mereka. Tetapi sebelum bisa masuk ke dalam kereta, para penumpang ini harus membeli tiket kereta api terlebih dulu. Pembelian tiket ini dilakukan di loket khusus yang ada di dalam area stasiun ini. Terminal bis. Pasti anak-anak juga tidak asing dengan tempat umum berikutnya, yaitu terminal. Terminal adalah tempat pemberhentian bis. Di Purwokerto, kita memiliki sebuah terminal yang bernama Terminal Bulu Pitu. Ada berbagai jenis bis yang masuk dan berhenti di dalam terminal ini, seperti bis dalam kota, bis antar kota, maupun minibus atau angkot. Ada juga bis Trans Jateng yang bisa mengantar kita pergi ke kota Purbalingga dan sekitarnya. Saat bis berhenti, para penumpang bisa naik atau turun dari bis.
Namun sebelum menaiki bis, kita juga harus membeli tiket terlebih dahulu. Saat masuk ke terminal, kita akan menemukan berbagai loket penjualan tiket. Kita bisa memilih loket untuk pembelian tiket bis kita sesuai dengan daerah yang akan kita tuju. Misalnya ke Yogyakarta, Jakarta, Semarang, ke Purbalingga, Banjarnegara, dan sebagainya. Bandara. Nah, bandara adalah tempat pemberhentian bagi pesawat terbang. Bandara memiliki area yang sangat luas yang terbagi menjadi beberapa bagian. Ada daerah landasan yang merupakan tempat atau area untuk berhenti bagi pesawat terbang. Ada juga area di mana orang-orang bisa menemukan banyak sekali loket untuk pembelian tiket pesawat. Di sini, orang-orang bisa memilih jenis pesawat dan kota tempat tujuan kita, baik yang ada di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, pesawat terbang ini bisa mengantar para penumpangnya ke berbagai negara lain di dunia loh. Nah, setelah para penumpang tadi mendapatkan tiket, mereka harus menuju ke gerbang pemberangkatan dan mereka harus menunggu di ruang tunggu yang sudah tersedia di sana. Saat melewati gerbang masuk untuk pemberangkatan, para penumpang dan barang-barang bawaan mereka harus diperiksa untuk mengetahui apakah ada barang-barang berbahaya yang dibawa ke dalam pesawat. Para penumpang juga bisa menitipkan koper-koper yang berukuran sangat besar yang mereka bawa. Jadi, penumpang pesawat tidak repot dengan barang-barang bawaan mereka nantinya. Nah, yang terakhir hari ini adalah museum. Museum merupakan tempat berupa bangunan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan berbagai benda-benda bersejarah. Benda-benda tersebut dapat berupa foto-foto, video, patung, tulang, senjata, maupun berbagai benda lainnya sesuai dengan jenis museum tersebut. Kalau anak-anak ingat, beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Museum Jenderal Sudirman. Nah, di dalamnya pengunjung bisa melihat patung dan foto-foto Jenderal Sudirman, tandu, serta berbagai benda yang dulu pernah dipakai oleh Jenderal Sudirman. Lalu, apa gunanya ya benda-benda bersejarah yang ada pada zaman dahulu itu disimpan? Nah, benda-benda itu disimpan supaya kita yang saat ini masih ada bisa belajar dan mengenal berbagai hal yang ada pada zaman dahulu, namun tidak ada lagi sekarang. Contohnya, anak-anak tahu ya kalau saat ini binatang dinosaurus sudah punah dan hanya ada dalam cerita. Nah, dalam museum yang menyimpan berbagai hal tentang dinosaurus, kita bisa mengenal berbagai jenis dinosaurus, melihat ukuran dinosaurus dari tulang-tulang atau kerangkanya dan sebagainya. Jadi, meskipun sekarang sudah tidak ada dinosaurus yang hidup, kita tetap bisa belajar dan mengenal tentang dinosaurus dengan melihatnya di museum. Nah, itu dia beberapa tempat umum yang kita pelajari hari ini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan aktivitas belajar kita hari ini. Yang pertama, nilai agama dan moral, menyanyikan lagu-lagu keagamaan. Ini kita lakukan saat kegiatan tatap maya. Lalu yang kedua, sosial emosional, membantu orang tua, kakak atau adik. Anak-anak melakukan 2 kegiatan atau lebih untuk membantu orang tua atau kakak atau adik di rumah. Yang ketiga, motorik kasar, melakukan senam fantasi bentuk meniru gerakan binatang. Yang keempat, motorik halus, anak-anak menggunting gambar pohon. Kemudian yang kelima, kognitif, anak-anak menyebutkan hasil penambahan. Yang keenam, bahasa, menceritakan kembali tentang tempat-tempat umum. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu seni, mewarnai gambar pohon yang digunting dengan krayon. Nah, itu dia untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar, selamat bermain, tetap semangat, dan semoga kita semua tetap sehat.